warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Rahma Kusmaningrum dari kelas 11 MIPA 5, perwakilan kelompok 1. Jadi, materi yang akan kami bahas kali ini adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Sebelum masuk poin-poin selanjutnya, Puja akan membahas mengenai masalah pertanyaan yang sering timbul di dalam diri kita atau bahkan dari orang lain. Mengapa kehidupan demokratis itu sangat penting sehingga sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, dalam sistem demokrasi, rakyat telah mempercayai wakil-wakil yang telah mereka pilih untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai hukum dan keadilan yang berlaku. Dan arti dari kehidupan yang demokratis itu sendiri adalah kehidupan yang bercirikan demokratis dan juga berlandaskan keadilan. Poin yang pertama adalah rakyat memiliki persamaan yang sama di depan hukum. Pada hakikatnya, negara bisa disebut sebagai negara demokratis apabila dalam sistem negara tersebut memberlakukan semua kewajiban, hak, dan hukum sesuai keadilan yang benar dan baik. Dan juga dalam hukum tidak boleh memandang bulu. Artinya siapa saja yang bersalah berarti dia akan dihukum sesuai kesalahannya. Hukum juga mengatur bagaimana pemerintah membagi hak dan kewajiban di antara rakyat-rakyatnya, baik itu rakyat biasa ataupun rakyat yang memiliki harta kekayaan. Tapi tugas dari pemerintahan tersebut adalah bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa itu bisa dikendalikan untuk rakyat biasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semua rakyat yang ada di Indonesia atau di negara demokratis itu memiliki persamaan yang sama. Berarti siapa saja yang bersalah akan dihukum sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Saya akan melanjutkan presentasi dari Puja. Poin B yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Contohnya, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintahan dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur pada bab 10 pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Tapi ketentuan itu berbeda dengan ketentuan sekarang. Kenapa? Karena ucapan demi ucapan yang telah disampaikan oleh rakyat malah ditolak oleh pemerintah yang hanya dengan status pejabat dan duduk di kursi menghadiri rapat. Mereka seenak-enaknya menetapkan kebijakan tanpa adanya persetujuan dari rakyat. Lantas, di mana yang disebut istilah kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang kita lihat saat ini, rakyat hidup melarat, pejabat malah hidup sentosa. Kemudian, distribusi pendapatan secara adil. Di negara yang menganut prinsip demokrasi, setiap bidang dijalankan dengan sebuah prinsip mutlak, yaitu keadilan. Warga negaranya berhak untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang layak, sehingga diharapkan mereka dapat memperoleh pendapatan yang layak. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah supaya warga negaranya bisa mendapatkan pendapatan yang layak adalah pemerintah giat untuk menyediakan lapangan kerja sehingga setiap warga negaranya bisa mendapatkan pendapatan layak. Yang kedua, pemerintah harus memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu, yaitu fakir dan miskin, sehingga mereka bisa memulai usahanya hingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Keempat, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, dalam sebuah negara yang demokrasi, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat, kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Disimpulkan bahwa kehidupan demokrasi sangat penting di berbagai kehidupan kita. Seandainya kehidupan demokrasi tidak terlaksanakan, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak asasi manusia, tidak ada persamaan di mata hukum. Jika demikian tampaknya, maka kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebelumnya kan sudah dibahas tentang pentingnya demokrasi di Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara yang hidup di negara dengan sistem demokrasi pasti bertanya dong, kayak gimana sih cara kita sebagai warga negara yang tinggal di negara demokrasi itu menjalankan sistem demokrasi. Nah, ada banyak caranya. Yang pertama itu menjunjung tinggi persamaan. Nah, yang dimaksud menjunjung tinggi persamaan itu saling berbagi dan menerima pendapat, saran, kritik pada orang lain. Nah, kalau kita udah ngomongin persamaan pasti nggak bakal jauh-jauh deh dari yang namanya toleransi. Kita nggak mungkin bisa menerima atau saling berbagi pendapat kalau kita sendiri nggak toleransi kepada orang lain. Nah, ada sebuah riset yang menarik, yaitu ada orang menyiapkan 2 tikus. Yang pertama itu tikus hitam dan satu lagi itu tikus putih. Nah, tikus hitam ini dimasukkan ke dalam sebuah kandang, dan dalam kandang itu ada di luar kandang itu kayak ada tombol pengait itu, kalau ditekan aja kandangnya bakal buka itu. Jadi si yang tikus hitam ini bakal keluar. Nah, si tikus putih ini di luar kandang si tikus hitam. Nah, si tikus hitam ini menjerit-jerit itu kayak minta tolong ke si tikus putih, tapi si tikus putih biasa aja itu, kagak mau nolong si tikus hitam ini. Nah, setelah itu tikus hitam dan tikus putih ini masukkan ke satu kandang, jadi bareng mereka. Dan setelah beberapa minggu mereka udah berteman gitu ya kan, udah main-main bareng. Terus dipisah lagi kan mereka, si hitam ditaruh lagi ke kandang yang tadi yang ada pengaitnya itu, kalau ditekan kebuka kandangnya, dan si putih di luar. Dan tanpa ragu si putih langsung bebasin si tikus hitam. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan, yaitu kalau kita pengen toleransi itu terwujud, kita harus mau berteman sama orang lain. Kita nggak perlu kayak bikin pidato ini toleransi segala macam, nggak perlu. Kita lakukan dengan hal simple aja, yaitu berteman dengan semua orang. Jadi kalau pengen demokrasi berjalan, kita harus menjunjung tinggi persamaan. Menjunjung tinggi persamaan nggak mungkin kalau kita sendiri nggak toleransi. Dan kalau kita pengen toleransi, kita harus mau berteman dengan setiap orang. Terdengar simple, tapi itu penting. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada batas-batas yang harus dihormati bersama berupa hak-hak yang dimiliki orang lain sebagai batasan norma yang berlaku dan dipatuhi. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya menjalankan setiap kewajibannya untuk mendapatkan hak yang seharusnya, di mana keduanya saling beriringan. Contoh, misalkan seorang pegawai haknya adalah mendapatkan gaji, tetapi pegawai tersebut harus melaksanakan tugasnya dengan baik, harus melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, selanjutnya adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan membudayakan sikap bijak dan adil. Nah, kita dapat melakukan perbuatan mulia yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri maupun kepada diri orang lain, yaitu dengan berperilaku sikap bijak dan adil. Nah, keadilan sendiri merupakan yaitu kemampuan diri seseorang yang menyikapi suatu perkara yang sesuai dengan kondisi objektifnya.
Nah, kenapa kita harus perlu menjunjung tinggi sikap berperilaku bijaksana dan adil? Yaitu dengan adanya keadilan yang didukung oleh kebijaksanaan, maka kehidupan yang demokratis di masyarakat akan berjalan lebih baik karena adanya keadilan. Nah, bagaimana cara kita agar meningkatkan sikap bijaksana dan adil terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain? Yaitu yang cara pertama, tempatkan diri kita bagaimana di posisi individu lain. Kita harus peka terhadap sesama dan saling peduli terhadap sesama. Kita harus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, tempatkan individu lain seperti diri kita sendiri dan tidak saling membanding-bandingkan. Kita harus menyamaratakan dan tidak boleh membanding-bandingkan. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain dan saling sopan santun. Karena jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Nah, jadi dengan kita terbiasa membudayakan sikap bijak dan adil, maka kehidupan demokratis di Indonesia akan berjalan lebih lancar, lebih baik, lebih terarah, dan lebih damai tentunya. Nah, bagi yang belum bersikap adil, maka kita harus sama-sama membangun dan membudayakan sikap bijak dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis, salah satunya dengan membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Sebab kita tahu musyawarah dan mufakat merupakan salah satu poin penting yang terkandung dalam dasar negara kita, yakni dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, musyawarah dan mufakat yang sebenarnya menjadi salah satu fondasi tegaknya bangsa ini mulai luntur. Bangunan bangsa Indonesia yang kuat, harmonis, dan damai yang dibangun dari nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan belakangan merapuh. Orang lebih mengedepankan egoismenya ketimbang kebesaran hati untuk berdialog demi mencapai kesepakatan bersama. Sehingga kesadaran untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dengan berdialog semakin menipis. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan salah satu sila ketiga dalam Pancasila. Sesuai sila tersebut, bangsa Indonesia adalah bangsa multikultur, yaitu yang terdapat berbagai suku bangsa, ras, serta budaya. Contoh yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional ini yaitu toleransi, menerima perbedaan yang ada, saling menghargai, serta selalu bergotong royong dalam hal apapun. Contoh lain yaitu menerapkan sistem demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk menerima aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.